Dakwah adalah cinta. Sajak karya Ustadz Rahmat Abdullah. Memang seperti itu dakwah. Dakwah adalah cinta. Dan cinta akan meminta semuanya dari dirimu. Sampai pikiranmu, sampai perhatianmu, berjalan, duduk, dan tidurmu. Bahkan di tengah lelapmu, isi mimpimu pun tentang dakwah, tentang umat yang kau cintai. Lagi-lagi memang seperti itu dakwah, menyedot saripati energimu, sampai tulang belulangmu, sampai daging terakhir yang menempel di tubuh rentamu. Tubuh yang luluh lantak diseret-seret. Tubuh yang hancur lebur dipaksa berlari. Seperti itu pula kejadiannya pada rambut Rasulullah. Bila memang akan tua juga, tapi kepalanya beruban karena beban berat dari ayat yang diturunkan Allah. Sebagaimana tubuh mulia Umar bin Abdul Aziz, dia memimpin hanya sebentar. Tapi kaum muslimin sudah dibuat bingung. Tidak ada lagi orang miskin yang bisa diberi sedekah. Tubuh mulia itu terkoyak-koyak. Sulit membayangkan sekeras apa sang khalifah bekerja. Tubuh yang segar bugar itu sampai rontok. Hanya dalam 2 tahun ia sakit parah, kemudian meninggal. Toh memang itu yang diharapkannya, mati sebagai jiwa yang tenang. Dan di etalase akhirat kelak, mungkin tubuh Umar bin Khattab juga terlihat tercabik-cabik, kepalanya sampai botak. Umar yang perkasa pun akhirnya membawa tongkat kemana-mana. Kurang heroik. Akhirnya diperjelas dengan salah satu luka paling legendaris sepanjang sejarah. Luka ditikamnya seorang khalifah yang soleh, yang sedang bermesra-mesraan dengan Tuhannya saat sholat. Dakwah bukannya tidak melelahkan, bukannya tidak membosankan. Dakwah bukannya tidak menyakitkan, bahkan juga para pejuang risalah bukannya sepi dari godaan kefuturan. Tidak. Justru kelelahan, justru rasa sakit itu selalu bersama mereka sepanjang hidupnya. Setiap hari, satu kisah heroik akan segera mereka sambung lagi dengan amalan jauh lebih tragis. Justru karena sakit itu selalu mereka rasakan, selalu menemani. Justru karena rasa sakit itu selalu mengintai kemana-mana pun mereka pergi. Akhirnya menjadi adaptasi. Kalau iman dan godaan, rasa lelah selalu bertempur. Pada akhirnya salah satunya harus mengalah. Dan rasa lelah itu sendiri yang akhirnya lelah untuk mencekik iman. Lalu terus berkobar dalam dada. Begitu pula rasa sakit, hingga luka tak kau rasa lagi sebagai luka, hingga hasrat untuk mengeluh tidak lagi terlalu menggoda dibandingkan jihad yang begitu cantik. Begitupun Umar, saat Rasulullah wafat, ia histeris. Saat Abu Bakar wafat, ia tidak lagi mengamuk. Bukannya tidak cinta pada Abu Bakar, tapi saking seringnya ditinggalkan, hal itu sudah menjadi kewajaran dan menjadi semacam tonik
bagi iman. Karena itu kamu tahu, pejuang yang heboh ria memamerkan amalnya adalah anak kemarin sore, yang takjub pada rasa sakit dan pengorbanannya juga begitu. Karena mereka jarang disakiti di jalan Allah, karena tidak setiap saat mereka memproduksi karya-karya besar, maka sekalinya hal itu mereka kerjakan, sekalinya hal itu mereka rasakan, mereka merasa menjadi orang besar, dan mereka justru jadi lelucon dan target doa para mujahid sejati. Ya Allah, berilah dia petunjuk. Sungguh Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka satu lagi seorang pejuang tubuhnya luluh lantak, jasadnya dikoyak beban dakwah, tapi iman di hatinya memancar cinta, mengajak kita untuk terus berlari. Teruslah bergerak hingga kelelahan itu lelah mengikutimu. Teruslah berlari hingga kebosanan itu bosan mengejarmu. Teruslah berjalan hingga keletihan itu letih bersamamu. Teruslah bertahan hingga kefuturan itu futur menyertaimu. Tetaplah terjaga hingga kelesuan itu lesu menemanimu.